Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa memberikan banyak nikmatnya kepada kita, khususnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Dengan kesehatan dan kesempatan, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa hadir di masjid yang indah ini untuk bersama-sama mendengarkan khutbah dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib berpesan pada diri khotib sendiri dan jamaah Jumat sekalian, mari kita berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya yang kita lakukan adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap keluarga dalam hidupnya ingin hidup bahagia, ingin hidup sukses, hidup sejahtera, dan hidup yang berhasil. Namun dalam kenyataan hidup, ternyata tidak semua keluarga hidupnya bahagia. Tidak semua keluarga yang hidupnya berhasil, sukses. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah istri-istri kita telah menjadikan hidup keluarga kita bahagia? Apakah anak-anak kita yang kita miliki telah menjadikan keluarga kita bahagia? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami,
anak kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, anak harus menjadi qurrata a'yun, harus menjadi penyenang hati kita. Generasi qurrata a'yun adalah generasi yang mengerjakan, generasi yang melakukan ketaatan, sehingga dengan ketaatannya itu membahagiakan orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu ada hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana agar anak-anak kita, generasi penerus kita, jadi generasi qurrata a'yun, generasi yang menyenangkan hati orang tua. Jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi yang penuh dengan fitnah, generasi yang menjadikan beban orang tua, generasi yang menimbulkan bencana musibah, bahkan menjadi musuh orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus sadar diri, orang tua harus menyadari bahwa orang tua itu adalah pemimpin. Kita sebagai orang tua adalah pendamping bagi anak-anak kita. Kita sebagai orang tua adalah motivator, orang yang memberikan semangat kepada anak-anak kita. Dan orang tua sebagai pendidik. Dan tidak kalah pentingnya, orang tua adalah guru. Digugu dan ditiru. Yang digugu ucapannya, yang ditiru perbuatannya. Oleh karena itu, orang tua harus memberi suri teladan, harus memberi contoh. Apalagi di zaman sekarang ini, saya kira sudah tidak perlu orang tua bentak-bentak sama anaknya. Orang tua selalu nasihat-nasihat pada orang tua, tetapi orang tua tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Kita ingat saat anak kita lahir, betapa bahagianya kita sebagai orang tua. Sehingga dalam perjalanan hidupnya 7 hari ataupun 8, orang tua mengadakan syukuran, memanggil, mendatangkan tetangga-tetangga dekatnya untuk hadir menyaksikan syukuran atas lahirnya anak. Inti daripada syukuran itu adalah semoga anak yang lahir menjadi anak soleh solihah. Semoga anak yang lahir berguna bagi agama, berguna bagi bangsa, berguna bagi negara dan orang tua. Itu kunci syukuran pada saat 7 hari ataupun selapanan. Di dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini mengingatkan kita sebagai orang tua, jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Maka orang tua, falyattaqullah, maka orang tua harus terlebih dahulu memulai pada dirinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah orang tua berucap
berbicara dengan pembicaraan yang benar. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ingat juga dalam satu riwayat hadis Nabi menjelaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwalidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi lahir dalam keadaan suci, tergantung kepada orang tuanya, mau menjadi Yahudi, mau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi, tergantung kepada orang tua. Apakah orang tua masih menginginkan anaknya tetap Islam atau Yahudi, Nasrani, Majusi? Tergantung kepada orang tua. Jamaah rahimakumullah, dalam satu penelitian, keberhasilan anak bisa berhasil, anak bisa sukses, tergantung kepada orang tua. 70% keberhasilan anak menjadi soleh atau solihah, 70% ditentukan oleh orang tua. 20% ditentukan oleh lingkungan anak. Betapa pentingnya saat ini lingkungan sangat-sangat menentukan akan keberhasilan anak kita. Yang 10% adalah akhlak atau budi pekerti anak itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, sekarang ini bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, banyak anak-anak kita, anak-anak tetangga kita sulit untuk datang ke masjid, sulit untuk ngaji, sulit untuk belajar. Ini terjadi. Oleh karena itu, orang tua harus memulai dari diri orang tua sendiri. Orang tua selalu menginginkan anaknya ahli ibadah, tetapi banyak orang tua yang tidak beribadah. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya pintar baca Al-Quran, tetapi orang tuanya sendiri tidak mau belajar Al-Quran. Banyak orang tua yang ingin anaknya ahli ibadah, ahli ilmu, senang ke masjid, tetapi naifnya orang tua tidak senang datang ke masjid. Di zaman sekarang ini, saya kira orang tua tidak lagi banyak nasihat, tetapi yang penting adalah banyak contoh. Orang tua harus melakukan dirinya sendiri dulu, baru kepada anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, tahun 2016 ada survei di negara Eropa. 12 negara disurvei, diteliti, yang berkaitan dengan remaja milenial. Kita sering mendengar remaja milenial. Tahun 2016, 12 negara di Eropa diteliti. Anak milenial umur 16 sampai 29 tahun. Dari penelitian itu menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka mengaku tidak menganut agama. 90% remaja milenial di Eropa mengaku tidak menganut agama. Di Republik Ceko misalnya, 91% tidak menganut agama. Di negara Swedia
Belanda dan negara lain-lain menunjukkan berkisar antara 70 sampai 80% tidak menganut agama. Jamaah rahimakumullah, di bulan Maret 2023, tepatnya hari Rabu, di sana di surat kabar ditulis 91.000 anak-anak remaja milenial minta dispensasi ke pengadilan untuk nikah. Betapa bahayanya kalau orang tua tidak peduli dengan anak-anak. Itu yang tertulis 51.000. Berapa yang tidak terdeteksi? Betapa pentingnya agama. Kalau terjadi seperti ini, akhirnya kembali kepada kita sebagai orang tua. Orang tua sebagai pemimpin, orang tua sebagai guru, digugu dan ditiru. Yang digugu ucapannya, yang ditiru tindakannya. Orang tua adalah guru utama dan pertama bagi anak-anaknya. Maka orang tua wajib melindungi keluarganya dari pengaruh lingkungan yang rusak. Allah mengingatkan kepada kita, orang tua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang tua, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Jika tidak, kita akan kehilangan penyejuk mata dan perhiasan hidup. Jamaah rahimakumullah, negeri ini pun akan kehilangan pemimpin bangsa masa depan. Agama ini juga akan kehilangan kader ulama yang akan melanjutkan risalah kenabian di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, akhirnya mari kita bersama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha kaitsuma kunta wa atbi'il sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warḍa'na mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, limpahkan taufik dan hidayahmu kepada bangsa dan negara kami. Kokoh kuatkan kesatuan dan persatuan di antara kami demi tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Rabb, berkailah bangsa dan negara kami sehingga amanah para pemimpin-pemimpin kami untuk memakmurkan bangsa dan negara kami, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.